Um, Mengenai program honorer, singkat saja, saya akan mengulang sedikit lagi mengenai apa yang akan terjadi. Kita memang memberikan pengumuman bahwa kalau misalnya sekarang ini kan kita melalui ronde formasi lagi di daerah, ya, jadi Pemda akan mengajukan formasi. Kalau misalnya itu gagal lagi, bahwa Pemda tidak mengajukan formasi, barulah kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu memulai membicarakan dan mengimplementasi formasi dari pusat. Tapi itu butuh waktu prosesnya. Tetapi yang sudah diputuskan 100%, kenapa harapan besar kami adalah Pemda itu akan mengajukan formasi, karena di tahun ke depan Kemenq udah pasti akan mengajukan suatu peraturan baru di mana dana DAU itu tidak akan kekirim kepada Pemda yang khusus dialokasikan untuk P3K. Jadi apa yang disebut Bu Anita sebelumnya itu tidak bisa terjadi lagi, karena saat ini tidak akan ditarik, hanya akan ditransfer kalau sudah diangkat P3K-nya sesuai dengan formasi kebutuhan yang ditetapkan pusat, ya tentunya, tetapi harus diangkat dulu oleh daerah. Jadi harapan besar kami ini akan benar-benar mendorong Pemda, karena kalau tidak ya uang itu tidak turun. Jadi apa gunanya juga tidak mengangkat para P3K, para guru honorer. Dan tentunya keluhan-keluhan mengenai sekolah swasta sepertinya sudah kami perjelas berapa kali. Sekarang di ronde-ronde berikutnya formasi-formasi untuk swasta itu jauh lebih kecil, ya, dan juga semuanya itu formasinya diprioritaskan untuk guru negeri di sekolah lokasinya dia sendiri. Itu memang sudah. Jadi kalaupun ada guru swasta yang ingin mengikuti formasi, biasanya buat formasi yang benar-benar kosong, misalnya di daerah yang tidak ada guru atau kekurangan guru, dan itu pun masih ada kesempatan. Tapi tentunya mayoritas prioritasi adalah guru negeri di sekolah negerinya dia sendiri, gitu, biar tidak terjadi disrupsi yang terlalu besar. Artinya nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru, termasuk yang dalam hal ini sebesar 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Adapun gaji P3K bagi yang sudah memiliki suami atau istri dan 2 anak disertai potongan pajak sebagai berikut. Kita lihat di kolom sebelah paling kiri itu gaji pokoknya 2.966.500, kemudian ada tunjangan istri 296.650, kemudian ada tunjangan anak, ya Bapak Ibu ya, kemudian di total 3.381.000. Kemudian ada tunjangan fungsional 327.000, kemudian ada beberapa aneka tunjangan yang lain, ya, dan dipotong pajak hingga akhirnya di kolom paling kanan gaji P3K bersuami atau beristri dan memiliki 2 anak itu mendapatkan tunjangan sebesar gaji total Rp3.851.500, begitu Bapak Ibu ya. Sedangkan rincian gaji P3K untuk guru yang belum memiliki suami atau belum memiliki istri dan belum memiliki anak adalah senilai gaji pokoknya Rp2.966.500, kemudian ada tunjangan fungsional 327.000, kemudian ada potongan pajak dan lain-lain, itu bersih diterima per bulan di paling kanan Bapak Ibu ya, berjumlah Rp3.236.600. Selanjutnya jumlah besaran sertifikasi guru P3K atau PPPK. Nah, gaji pokok guru P3K itu Bapak Ibu 2.966.500. Maka 2.966.500 ini dikali 3. Totalnya Rp8.899.500 yang diterima per triwulan dari guru berstatus P3K atau PPPK. Ini juga diterima
di bulan, mungkin kalau triwulan pertama Januari, Februari, Maret, mungkin diterima di kisaran April atau Mei, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah jumlah uang besaran sertifikasi guru non ASN. Dia bukan P3K, dia bukan PNS ya, statusnya non ASN. Ini yang diterima sesuai peraturan itu 1.500.000 dikali 3 Bapak Ibu ya. Jumlahnya 4.500.000 rupiah. Ini juga belum dipotong pajak.